dari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Kita jadi generasi Yeremia. God bless you. Shalom semuanya. Shalom adik-adik. Shalom Kalista. Shalom. Shalom yang di sini shalom. Yang di rumah shalom. Semangat mau memuji Tuhan. Semangat. Sebelum kita mau menari buat Tuhan Yesus, ya kakak Kris kita mau nyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Yuk semuanya lipat tangan. Yang di rumah-rumah, yang di sini kita mau sungguh-sungguh. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur.
bukan dari Tuhan Yesus, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita boleh berdiri yuk. Anak Tuhan Yesus, Siap saya. yes, yes, yes. Kita boleh buat kalau sama awalnya begini. Hop. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan dari awal. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yeah, yeah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan dari awal. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi. Ada kemenangan. Mudah-mudahan Tuhan Yesus. Sekarang semuanya hadap ke kanan. Mana kanannya? Kanan, kanan. Bukan. Tangannya semua ini. Kita mau nyanyi lagu ini. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Karena Allah, oh, oh, betahkan dalamnya. Allah bekerja. Allah bekerja dalam pujian. Bebaskan semua tawanan. Belenggu, belenggu dosa dipatahkan. Kuasa iblis, kuasa iblis diluluh hancurkan. Dihancurkan, dihancurkan. Hei, ke kanan. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Karena Allah, oh, oh, betahkan dalamnya. Allah bekerja. Allah bekerja dalam pujian. Bebaskan semua tawanan. Belenggu, belenggu dosa dipatahkan. Kuasa iblis, kuasa iblis diluluh hancurkan. Dihancurkan, dihancurkan. Hei, oke, boleh duduk. Kita mau siapkan persembahannya. Ayo, adik-adik yang di rumah yang mau kasih persembahan, boleh transfer ke rekening di bawah ini dan scan QR code di sini. Selamat memberi. Lipat tangannya. Adik-adik yang ada di sini dan di rumah, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu, kami boleh berkumpul bersama di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin memberi Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan agar bersama ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Siapa sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kamu mau cerita tentang sesuatu. Jadi ceritanya ada Bapak Paulus. Ada yang kenal Bapak Paulus?
Kenal ya? Udah pernah denger dong pasti. Nah, Bapak Paulus ini dia lagi ke luar kota, ke namanya kota Efesus. Namanya apa? Kota Efesus. Kota Efesus. Nah, di sini nih pas tiba di kota Efesus, si Bapak Paulus ini ketemu murid-murid yang udah percaya sama Tuhan Yesus, yang udah dibaptis. Nah, Bapak Paulus ini nanya sama murid-muridnya, kalian itu udah terima Roh Kudus belum? Kira-kira jawaban murid-muridnya apa? Udah. Belum. Bahkan si murid-muridnya ini belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Katanya, belum. Kami bahkan belum ngedengar ada yang namanya Roh Kudus. Nah, setelah itu si Bapak Paulus nanya, aku mau baptis kalian, baptis dalam Roh. Akhirnya si Bapak Paulus numpangin tangannya ke atas kepala murid-muridnya. Nah, setelah dia numpangin tangan ke atas kepala murid-muridnya itu bisa bahasa roh. Mereka udah baptis Roh Kudus, dibaptis oleh Roh. Mereka bisa bahasa roh tiba-tiba, terus mereka bisa bernubuat. Terus nih selama 3 bulan si Bapak Paulus itu berada di kota Efesus, ngajar orang-orang biar percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ada beberapa orang loh yang gak mau ngedengerin ajarannya si Paulus ini. Yaudah dong, kalau kayak gitu si Paulus nih misahin murid-muridnya dari orang yang gak mau percaya sama Tuhan Yesus ini. Dan selama 2 tahun si Bapak Paulus ini tinggal di Efesus. Nah, selama 2 tahun ini dia juga banyak buat mujizat. Orang-orang sakit jadi sembuh, yang kerasukan roh jahat juga jadi sadar. Itu pun hanya dengan sapu tangan atau kain yang ditempelkan ke orang. Bisa dong, itu mujizat namanya. Itu kuasanya Tuhan, bukan kuasanya Paulus. Paulus bisa menyembuhkan, bisa dikasih kuasa sama Tuhan. Kekuatannya Tuhan buat melakukan mujizat. Nah, ada 7 orang. Nama dia itu anaknya imam kepala. Nama imam kepalanya ini Skewa. Siapa namanya? Skewa. Nah, imam kepala ini namanya Skewa. Dia punya 7 orang anak. Nah, 7 orang anak ini mau coba-coba nih. Bisa nggak ya aku usir setan dengan nama Tuhan Yesus? Bisa nggak ya aku ngusir roh jahat dari orang yang keras, anak-anaknya Skewa? Nah, dia akhirnya mereka nyoba. Aku menyumpahi kamu dalam nama Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Paulus. Tapi roh jahatnya malah jawab, aku kenal Tuhan Yesus, aku tahu Paulus, tapi kamu siapa? Karena mereka cuma melakukan pengusiran roh jahat itu tanpa mengenal Tuhan Yesusnya. Jadi si roh jahat ini cuma nanya balik, kamu siapa? Gitu. Nah, orang yang kerasukan roh jahat ini akhirnya nyerang si anak-anak Skewa ini. Dia nyerang sampai si anak-anak Skewa ini terluka. Nah, si anak-anak Skewanya itu setelah diserang terus dikalahkan, akhirnya kabur dia kabur. Nah, tersiarlah kabar namanya Tuhan Yesus tuh sangat berkuasa. Akhirnya tuh orang-orang di Efesus, baik orang Yunani atau orang Yahudi, banyak yang menjadi percaya. Mereka yang sebelumnya percaya sama Tuhan lain, sama dewa lain, sama terus jadi ahli jampi, jadi dukun. Nah, mereka berbalik dari dosa mereka dan percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan mereka tuh sampai ngebakar buku-buku praktik jampi mereka itu ke sebuah api.
Nah, setelah itu makin besarlah nama Tuhan Yesus di antara penduduk Efesus dan di sekitarnya. Nah, kakak mau kalian belajar dari sini. Anak-anak Skewa, apa bedanya anak-anak Skewa dan Paulus pakai nama Tuhan Yesus? Anak-anak Skewa ini dia pakai nama Tuhan Yesus tapi gak kenal sama Tuhan Yesusnya. Jadi Tuhan Yesusnya gak kasih kuasa, gak kasih kekuatan dia ke anak-anak Skewa. Sedangkan Paulus kenal dekat sama Tuhan. Dia dekat sama Tuhan, dia puji-pujian, dia doa, penyembahan. Nah, makanya Tuhan Yesus berkenan memberikan kekuatannya untuk melakukan mujizat agar nama dia makin besar. Agar nama dia makin besar. Nah, itu bedanya. Paulus itu kenal sama Tuhan, jadi Tuhan ngasih kekuatannya pada Paulus. Sedangkan anak-anak Skewa enggak. Anak Skewa enggak dikasih karena dia nggak kenal Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita harus belajar kalau apapun yang kita lakukan itu dari kekuatannya Tuhan, bukan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita terbatas, kalau kekuatannya Tuhan itu tidak terbatas. Bisa melakukan apapun, sekalipun yang mustahil. Itulah kekuatannya Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan kekuatannya Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena kita gak bakal kuat kalau kita mengandalkan diri sendiri. Oke, sudah jelas? Oke, mari kita ya hafalan. Ayo baca bareng-bareng dulu ya. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oke, mari kita bangkit diri, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, atas kebaikan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu Bapa. Bapa, kami mau mengandalkan-Mu terus, mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapa. Tolong bantu kami Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas firman-Mu hari ini. Terima kasih, dan kami juga mau berdoa Bapa untuk negara kami, untuk negara Indonesia kami, untuk presiden, wakil presiden, bahkan presiden yang terpilih dan wakil presiden yang terpilih Bapak. Kau berkati menteri-menteri yang ada, pemerintahan-pemerintahan yang ada. Kau berkati Indonesia ini dengan damai sejahtera, dengan kasih karunia, dengan berkat yang daripada-Mu selalu. Dan berkati juga kota tempat kami tinggal, Jakarta. Kau berkati Bapak, kota Jakarta kami ini dengan damai sejahtera yang daripada-Mu, dengan berkat. Berkati pemimpin-pemimpinnya, berkati dinas-dinas yang ada, dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang gak bisa datang hari ini, dimanapun mereka berada Bapak. Kau berkati, Kau jaga lindungi teman-teman kami, dan terus berkati orang tua kami juga Bapak. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, dengan berkat yang melimpah daripada-Mu. Terima kasih Bapak untuk orang tua kami, dan kami berdoa untuk Bapak-bapak rohani kami, Pak Niko, Pak Welian, dan Pak Hiske Mintarjo sebagai gembala kami di GBI Tanah Abang ini. Berkati Bapak-bapak rohani kami dengan visi misi yang terus daripada-Mu, dengan berkat yang daripada-Mu, jaga lindungi selalu Bapak-bapak rohani kami. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Ayo adik-adik, buka kedua tangannya, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera, dengan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus. Dari sekarang hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.